Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Kali ini Kang Asep akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Tarsini bagian 2. Langsung saja kita ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Maaf dek, saya mau minta izin sama adek. Berhubung kondisi almarhum suamimu tidak memungkinkan jika berlama-lama. Rencananya malam ini juga kami mau mengubumikannya. Apa adek mau melihat terlebih dahulu? Tapi saya mohon adek harus kuat ya, ujar Pak Ustadz ke Tarsini. Sejenak Tarsini hanya diam. Ia hanya menangis. Terlihat kedua matanya sembab karena menangis terus. Lalu Tarsini menggelengkan kepalanya dengan pelan. Lalu berkata, "Aku gak sanggup, Pak. Ya udah, kebumikan saja suamiku, Pak." Tarsini menangis kembali. Setelah diizinkan Tarsini, Pak Ustadz pun bersama warga segera berangkat ke area pemakaman yang letaknya di perbatasan desa Blok B dengan Blok C yang jaraknya hanya 1 kilometer dari rumahnya Pak Ustadz. Jenazah Rosidi pun dikebumikan di sana, walau yang dikebumikan hanya sebuah kepalanya saja. Setelah dikebumikan dengan penuh haru, warga pun meninggalkan Rosidi dengan tenang. Dan saat itu Rosidilah yang pertama menghuni area pemakaman di desa itu. Singkat cerita, sepulang dari kebumikan Rosidi, di rumah Pak Ustadz terlihat ibu-ibu tengah melaksanakan yasinan. Mereka begitu peduli sesama, walau saat itu hari sudah larut malam. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa dan tahlil oleh bapak-bapak. Tahlilan meninggalnya Rosidi dilaksanakan di rumah Pak Ustadz selama 7 hari, dan malam itu malam ke-7. Tarsini terlihat mulai mengikhlaskan kepergian suaminya. Namun suatu hal yang wajar jika ia sesekali masih terlihat meneteskan air matanya jika tengah mengingat suaminya yang telah tiada. Atas saran Pak Ustadz dengan Umi, Tarsini tinggal di rumah mereka saja karena kasihan jika Tarsini seorang diri di rumahnya. Pak Ustadz memiliki anak yang lumayan banyak. Saat itu beliau mempunyai 6 anak. Namun anak ke-1 dan ke-2 di Pekanbaru tengah melanjutkan sekolah. Dengan demikian Tarsini tidak akan merasa kesepian jika berkumpul di rumah Pak Ustadz. Lanjut cerita, Tarsini di malam ke-7 tahlilan Rosidi. Warga berkumpul di rumah Pak Ustadz membaca surah Yasin dan berdoa untuk Rosidi. Saat itu Tarsini terlihat lelah dan meminta izin ke Umi untuk membaringkan tubuhnya sejenak di kamar. Di tengah warga dengan khusyuk membaca surah Yasin, tiba-tiba saja, Kang Rosidi, awas Kang, lari Kang." Warga dikejutkan oleh suara seseorang yang berteriak dari dalam kamar. Sontak warga terkejut dan sejenak menghentikan pembacaan Yasinnya. Umi langsung masuk ke dalam kamar di mana Tarsini tadi berbaring istirahat. Benar saja, ternyata Tarsini sudah terduduk sendiri sambil menangis. "Kenapa dek?" tanya Umi dengan lembut. "Aku mimpi, Mi. Aku mimpi melihat Kang Rosidi waktu sedang kerja diterkam beruang besar dan diseret ke dalam hutan, Mi."
ujar Tarsini sembari menangis. Umi sangat memahami bagaimana perasaan Tarsini saat itu. Umi berusaha untuk menenangkan Tarsini agar Tarsini tenang dan sabar. Di ruang keluarga terdengar warga melanjutkan kembali pembacaan surah Yasinnya. Suatu hari, kira-kira pukul 9 pagi, Umi mengajak Tarsini membersihkan ikan karena tadi pagi jam 7 Pak Ustadz dapat ikan banyak dari bubunya. Bubu adalah perangkap ikan yang terbuat dari bambu atau rotan. Dek, ayo bantu Umi bersihkan ikan. Kita buat dendeng aja biar awet. Biar gak suntuk juga kan? Ajak Umi ke Tarsini. Ayo Mi, jawab Tarsini dengan senang hati. Ia pun sudah mulai bisa tersenyum dan mau mengobrol. Alhamdulillah. Umi dan Tarsini pun membersihkan ikan-ikan itu di belakang rumah yang memang dibuat seperti teras. Perumahan trans di desa itu berbentuk rumah panggung karena daerahnya daerah pasang surut air. Sambil membersihkan ikan, Tarsini bersama keluarga Pak Ustadz mengobrol dan sesekali diselingi canda, sehingga dapat mengurangi dukanya Tarsini. Di saat asik membersihkan ikan, tiba-tiba saja Tarsini merasa perutnya mual dan kepalanya pusing hingga ia muntah. Melihat Tarsini muntah, tentu saja Umi khawatir. Apalagi seketika wajah Tarsini terlihat pucat. "Kamu kenapa, Dek? Kamu sakit ya?" Lalu Umi memijit-mijit kepala bagian belakang Tarsini dan mengoleskan minyak angin di bagian pelipis serta tengkuknya Tarsini. "Dek, jangan-jangan kamu hamil," ujar Umi ke Tarsini, sembari terus memijit Tarsini. "Masa iya Mi aku hamil?" jawab Tarsini merasa tak yakin jika ia saat ini tengah hamil. "Adek, sudah berapa lama gak halangan Dek?" tanya Umi lagi ke Tarsini. Karena memang pada saat itu di pedesaan yang jauh dari kota, untuk memastikan seseorang wanita hamil, yaitu dari waktu terakhir ia haid. Karena tak ada bidan apalagi dokter, yang ada hanya dukun bayi. "Aku sudah lama Mi gak halangan. Mungkin sekarang masuk bulan ketiga. Aku gak halangan Mi," jawab Tarsini ke Umi. Maklumlah, pada saat itu di perkampungan di usia masih sangat muda sudah menikah. Saat itu Tarsini pun baru berusia 18 tahun. Jadi ia belum paham atau belum mengerti bahwa ia tengah hamil atau tidak. "Oh alah Dek, kamu ini sedang hamil. Pantesan kamu sering mual," tutur Umi ke Tarsini. Mendengar penuturan Umi yang mengatakan ia hamil, Tarsini terlihat termenung, lalu ia menangis. Loh, kok nangis? Seharusnya adik bahagia Dek, ujar Umi dengan lembut ke Tarsini. "Iya Mi, aku bahagia, tapi aku sedih juga. Karena 2 hari sebelum Kang Rosidi meninggal, dia bilang sama aku waktu di ladang, kalau nanti kami punya anak mau dikasih nama apa?" ujar Tarsini ke Umi di tengah isak tangisnya. Sesaat Umi terdiam, tak terasa bening air matanya Umi pun menetes. Tentunya sesama wanita turut merasakan kesedihannya Tarsini. "Yang sabar ya Dek, adik harus jaga kesehatan. Biar adik dan anak yang ada dalam kandunganmu sehat ya," ujar Umi memberi semangat Tarsini. Hari demi hari terus berjalan. Tak terasa usia kandungan Tarsini pun menginjak usia 9 bulan. Perut Tarsini pun terlihat besar. Sore itu Tarsini meminta izin ke Umi jika malam nanti ia hendak tidur di rumahnya, dengan alasan merasa rindu dengan rumahnya. Karena selama ini semenjak suaminya meninggal,
Tarsini tinggal bersama keluarga Pak Ustadz. Namun sesekali ia pulang ke rumahnya dan ketika malam hari Tarsini tidur di rumah Pak Ustadz. Mi, nanti malam aku tidur di rumahku ya Mi. Kangen rasanya aku Mi dengan Kang Rosidi. Ujar Tarsini ke Umi yang saat itu tengah mengangkat ikan-ikan yang sedari pagi dijemur supaya kering. Mendengar Tarsini meminta izin untuk bermalam di rumahnya, Umi sedikit terkejut dan menghentikan kegiatannya. Lalu Umi memandang Tarsini dengan raut khawatir. Aduh dek, gak usah. Adik lagi hamil besar loh. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Jawab Umi mengkhawatirkan dan melarang Tarsini. Nggak apa-apa Mi. Nanti aku minta temenin sama Dayat aja ya Mi. Jawab Tarsini ke Umi, meyakinkan bahwa ia nggak akan kenapa-kenapa dan akan ditemani Dayat, anak laki-laki Umi yang saat itu masih berusia 6 tahun. Singkat cerita, karena Tarsini memaksa dan mengatakan akan minta ditemani Dayat, Umi pun mengizinkannya. Sebelum berangkat ke rumahnya, terlebih dahulu Umi menggorengkan pisang dan ubi talas, beberapa potong untuk Tarsini dan Dayat. Takutnya malam nanti lapar, tidak ada yang bisa mereka makan. Dan sebelum maghrib, Umi pun mengantarkan Tarsini dan Dayat ke rumahnya Tarsini, yang memang tidaklah terlalu jauh, kira-kira hanya 100 meter dari rumah Umi. Setibanya di depan rumah Tarsini, pintu pun dibuka Tarsini. Terasa sepi dan pengap. Maklumlah, rumah itu lumayan lama tidak terurus dan kosong semenjak kepergian Rosidi. Setelah membantu Tarsini menyapu rumahnya serta menghidupkan beberapa lampu templok atau lampu minyak tanah pakai kaca semprong yang biasa ditempelkan di dinding, Umi pun pamitan dan sebelum pergi Umi berpesan ke Tarsini. Dek, sebelum tidur adek sholat dan mengaji dulu ya, walau cuma selembar. Jangan lupa berdoa ya. Nanti malam kalau bapak sudah pulang dari pengajian, kami kemari. Iya Mi, makasih banyak ya Mi. Jawab Tarsini, lalu Umi pun pulang. Tarsini sudah menganggap Umi sebagai uminya karena memang ia jauh dari keluarga. Pak Ustadz malam itu tengah menghadiri pengajian di masjid, walau warga desa itu tinggallah sedikit. Namun Pak Ustadz seminggu 2 kali mengadakan pengajian. Waktu menunjukkan pukul 10 malam, Pak Ustadz bersama satu orang anak laki-lakinya yang bernama Deden, yang saat itu berusia 9 tahun, berjalan kaki menuju pulang dari masjid. Setibanya di rumah, Pak Ustadz langsung makan, karena memang sore tadi beliau belum makan. Sembari menemani bapak makan, Umi mengajak ngobrol. Pak, setelah makan ini kita ke rumah Tarsini yuk. Umi khawatir sama dia. Soalnya dia kan lagi hamil besar. Ujar Umi ke bapak. Ayolah, jawab bapak singkat. Di rumah Tarsini seperti pesan Umi, sebelum tidur harus sholat sunnah dan mengaji. Tarsini pun beranjak dari kamarnya menuju dapur karena kamar mandinya berada di dekat dapur. Setelah membetulkan selimut Dayat yang sedari tadi tertidur pulas, Tarsini masuk ke dalam kamar mandi. Setelah buang air kecil, ia pun berwudu. Lalu ia membuka pintu kamar mandi dan hendak ke kamarnya lagi. Namun baru saja ia membuka pintu kamar mandi dan hendak melangkah keluar, pandangan matanya tertuju ke sudut ruang dapurnya. Ia melihat sesuatu yang bergerak. Di temaramnya cahaya lampu templok, samar ia melihat benda bulat bergerak, menggelinding seperti bola kaki mendekat ke arah kakinya yang saat itu hendak keluar dari kamar mandi. Tarsini dengan menyipitkan bibir matanya untuk memperjelas pandangan ke arah
benda yang menggelinding ke arahnya itu dan berhenti berjarak 1 meter dari kakinya. Begitu benda itu berhenti di hadapannya, tentulah Tarsini bisa melihat dengan jelas benda apa itu sebenarnya. Tarsini beristighfar, matanya terbelalak menatap benda itu. Tubuhnya terasa lemas. Ya, Tarsini kini sedang berhadapan dengan benda yang ia tahu. Benda itu kepala suaminya. Tengah menghadap dengan muka pucat kebiruan. Kedua bola matanya berwarna putih semua. Dari mulutnya terdengar seperti suara ngorok, layaknya suara sapi yang tengah dipotong. Tarsini tak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya diam terpaku. Lalu, bruk! Tarsini terkulai dan terjatuh di depan kamar mandi dengan posisi terduduk serta tidak sadarkan diri. Assalamualaikum, Dek, Dek. Selesai makan dan minum, sesuai rencana Umi dan Pak Ustadz akan datang melihat Tarsini dan Dayat. Namun beberapa kali mengetuk pintu dan memanggil tapi tak ada jawaban. Pak, dobrak saja Pak pintunya. Perasaan Umi gak enak nih. Gak mungkin walau orang sedang tidur tidak mendengar ketukan dan panggilan. Ujar Umi ke Pak Ustadz, khawatir akan Tarsini. Pak Ustadz pun setuju. Lalu, buak! Sekali dobrakan pintu kayu itu pun terbuka lebar. Seketika itu juga Umi dan Pak Ustadz langsung masuk. Umi masuk ke kamar Tarsini. Namun Umi hanya mendapati Dayat yang tengah menangis. Mungkin terbangun dan terkejut karena suara dobrakan pintu tadi. Pak, Tarsini gak ada di kamarnya. Ujar Umi ke Pak Ustadz sembari menggendong Dayat kecil. Coba cek di dapurnya. Ujar Pak Ustadz sambil melangkah menuju dapur. Astagfirullah, Mi, lihat ini. Teriak Pak Ustadz ke Umi dari dapur. Umi pun segera mendatangi Pak Ustadz. Betapa terkejutnya Umi begitu melihat Tarsini sudah terkapar di depan pintu kamar mandi itu. Terlihat darah segar dari pangkal pahanya. Ya Allah Pak, gimana ini? Ujar Umi panik. Mi, bersihkan saja Tarsini. Bapak mau panggil Wak Jono ya? Ujar Pak Ustadz ke Umi. Lalu Pak Ustadz keluar dari rumah Tarsini dengan tergesa-gesa. Setelah menurunkan Dayat dari gendongannya, Umi pun segera membersihkan tubuh Tarsini, terutama bagian yang banyak mengeluarkan darah. Umi meraih sehelai handuk yang tergantung di dinding kamar mandi itu, lalu dibalutkan ke tubuh Tarsini. Tak lama berselang Pak Ustadz dan Wak Jono kembali. Kemudian mengangkat tubuh Tarsini dari dapur dan dibawa ke ruang depan. Umi mengambil minyak kayu putih dari meja yang ada di dalam kamar Tarsini. Lalu dioleskan di hidung Tarsini serta bagian pelipisnya. Kemudian Umi memijat kepala Tarsini. Saat itu Pak Ustadz dalam diam berpikir bahwa Tarsini baru saja mendapat gangguan dari sebangsa jin. Karena ketika Pak Ustadz baru masuk dapur tadi, melihat ada benda bulat bergerak menggelinding ke sudut ruang dapur yang gelap. Wak, tolong ambilkan air putih segelas di dapur. Pinta Pak Ustadz ke Wak Jono, yang sedari tadi ia hanya terdiam. Lalu Wak Jono beranjak ke dapur dan tak lama ia pun kembali dengan membawa segelas air. Dengan tangan gemetaran, Wak Jono menyerahkan segelas air putih itu ke Pak Ustadz. Dengan suara pelan, Pak Ustadz membaca doa yang terlebih dahulu gelas yang berisikan air putih itu didekatkan di bibirnya. Tak lama Pak Ustadz membacakan doa pada air putih itu, lalu diserahkan ke Umi.
Usapkan air ini ke mukanya dan bagian kepalanya, Mi. Lalu minumkan walau sedikit, ujarnya ke Umi, dan Umi pun melaksanakan perintah Pak Ustadz. Beberapa menit kemudian terdengar suara erangan lemah. Ya, Tarsini sudah siuman dari pingsannya. Melihat Tarsini sadar, Umi sangat senang. Sambil menangis dipeluknya kepala Tarsini di pangkuannya. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Dek," ucap Umi sambil terisak sedih. "Pak, kita bawa pulang ke rumah kita saja Tarsini. Kasihan kalau di sini, Pak," pinta Umi ke Pak Ustadz. "Iya, Mi, tapi sebentar lagi ya, biar Tarsini agak lebih kuat. Karena sekarang dia masih lemah," jawab Pak Ustadz setuju. Singkat cerita, setelah Tarsini terlihat agak kuat, Tarsini pun dibawa pulang ke rumah Umi dan Pak Ustadz. Setibanya di rumah Umi, Tarsini pun dibaringkan di dalam kamar dan ditunggui oleh Umi. Umi memang menyayangi Tarsini dengan segala permasalahannya. Pak Ustadz dan Wak Jono duduk di teras depan sambil mengobrol, dan Teh Nunung, anak ketiga Pak Ustadz, yang saat itu berusia 15 tahun, membuatkan 2 gelas kopi hitam dan membawa sepiring goreng pisang. "Pak Ustadz, saya rasa Tarsini tadi dapat gangguan," ujar Wak Jono membuka obrolan. Mendengar ucapan Wak Jono, Pak Ustadz mengerutkan kening seraya menatap Wak Jono. Maksudnya Wak Jono?" Pak Ustadz bertanya agar memperjelas ucapan Wak Jono yang mengatakan jika Tarsini mendapat gangguan. "Maksud saya, Tarsini diganggu makhluk halus, Pak Ustadz. Karena sewaktu saya tadi ke dapur rumahnya Tarsini, saya melihat kepala manusia di meja," jawab Wak Jono. "Iya sih, Wak. Saya pikir Wak Jono nggak melihatnya. Tapi saya mohon Wak Jono jangan bercerita ke siapapun ya. Takutnya jadi fitnah. Kasihan Rusidi," tutur Pak Ustadz dengan suara pelan. "Karena itu perbuatan jin yang sengaja memperdaya keimanan manusia," sambung Pak Ustadz lagi. Mendengar penjelasan serta pesan Pak Ustadz, Wak Jono menganggukkan kepala tanda ia mengerti. Semenjak ditemukan pingsan di rumahnya, Tarsini nyaris tak pernah sehat. Ia selalu mengeluh sakit pada bagian perutnya. Hingga pada suatu malam, sakit yang ia alami sangatlah tak tertahankan lagi. Tarsini berteriak kesakitan. Lagi-lagi Wak Jono lah yang saat itu bisa dimintai tolong. Karena selain rumahnya paling dekat, beliau juga memang sangat baik dan peduli dengan sesama. Wak Jono yang saat itu tengah main di rumah Pak Ustadz segera pergi menjemput dukun bayi. Karena mungkin Tarsini saat itu hendak melahirkan walau belum saatnya. Singkat cerita, dukun bayi pun tiba di rumah Pak Ustadz. Seorang ibu-ibu separuh baya. Dengan segera ia langsung melihat Tarsini dan memeriksanya. Tak lama berselang, dukun bayi itu memberitahu Umi bahwa bayinya harus segera dikeluarkan. Walau belum saatnya, karena menurut dukun bayi itu, bayi yang ada di dalam kandungannya Tarsini sudah tidak ada pergerakan sama sekali. Mungkin saja bayinya sudah meninggal di dalam. Setelah berunding antara Umi dengan Pak Ustadz, akhirnya menyetujui saran dari dukun bayi itu. Lalu dukun bayi itu membuat ramuan yang diseduh dengan air panas. Setelah ramuan itu agak dingin atau hangat-hangat kuku, ramuan itu pun diminumkan ke Tarsini. Tak memakan waktu lama, terlihat ramuan yang diberikan dukun bayi itu bereaksi. Tarsini mulai berteriak kesakitan. Saat itu Umi tak beranjak sedikit pun dari kepala Tarsini. Sesekali ia mengusap keringat dari wajah Tarsini. Sementara
Dukun bayi itu dengan cekatan membantu persalinan Tarsini, dan akhirnya jabang bayi itu pun keluar dari rahim Tarsini. Tak ada tangisan, tak ada gerakan dari bayinya Tarsini. Dan Tarsini pun saat itu tak sadarkan diri. Umi terpaku melihat bayinya Tarsini yang tidak menampakkan tanda-tanda kehidupan. "Bu, bayinya sudah meninggal ya?" tanya Umi ke dukun bayi itu dengan suara bergetar. Dukun bayi itu menjawab, Iya Bu Ustadz, sepertinya sudah lebih dari 2 hari meninggal." Dukun bayi itu dengan cepat membersihkan dan memandikan bayi Tarsini yang sudah menjadi mayat. Setelah Tarsini dan bayinya dibersihkan, Umi memanggil Pak Ustadz yang saat itu berada di teras depan bersama Wak Jono. "Pak, masuk dulu sebentar Pak, Tarsini sudah melahirkan." Mendengar Tarsini sudah melahirkan, Pak Ustadz secara bersamaan dengan Wak Jono berucap syukur. "Alhamdulillah, anaknya laki-laki atau perempuan, Mi?" tanya Pak Ustadz ke Umi. Lihat dulu Pak, ke sini," jawab Umi tergagap karena panik. Pak Ustadz pun tanpa banyak tanya lagi langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar yang diikuti Wak Jono di belakangnya. Begitu tiba di dalam kamar dan melihat kondisi bayi Tarsini, seketika Pak Ustadz terkejut dan beristighfar. "Astagfirullah." Lalu ia perlahan mendekati bayi yang telah tak bernyawa itu dengan tatapan sedih. Bagaimana tidak, Pak Ustadz tidak sedih melihat kondisi bayi itu. Bayi mungil yang berjenis kelamin laki-laki itu telah tak bernyawa dengan hampir seluruh badannya membiru. Dengan suara bergetar Pak Ustadz berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Kemudian Pak Ustadz menutup jenazah bayinya Tarsini dengan selimut. Kemudian pandangan Pak Ustadz beralih ke tubuh Tarsini yang saat itu belum sadarkan diri. Lalu Pak Ustadz keluar dari kamar itu dan tak lama berselang ia pun kembali ke kamar dengan membawa segelas air putih di tangan. "Mi, usapkan air ini ke seluruh badannya, kemudian diminumkan walau sedikit ya," perintah Pak Ustadz ke Umi, lalu menyerahkan air itu ke Umi yang sedari tadi duduk di samping kepala Tarsini. Setelah menyerahkan segelas air putih itu ke Umi, lalu beliau dan Wak Jono pun keluar kamar dan kembali duduk di ruang keluarga. Singkat cerita, terdengar oleh Pak Ustadz dan Wak Jono suara tangisan pelan dari kamar. Pak Ustadz belum sempat bertanya, Umi muncul dari balik pintu, memberitahu jika Tarsini sudah sadar. Lalu Pak Ustadz berdiri dari duduknya dan beranjak melangkah ke kamar. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Dek," ucap Pak Ustadz merasa lega. Dengan tatapan sayu Tarsini memandang Pak Ustadz, lalu dengan suara lirih dan mengalihkan pandangannya ke Umi yang saat itu di dekatnya dan menanyakan anaknya. "Mi, mana anakku, Mi?" tanya Tarsini ke Umi. Mendapat pertanyaan itu, tentu saja Umi bingung harus menjawab apa. Umi melirik ke Pak Ustadz dan Pak Ustadz memberi isyarat agar Umi tidak menjelaskan saat ini. "Anakmu sedang dimandiin sama Bude," jawab Umi tergagap. "Sekarang ada istirahat saja ya," sambung Umi lagi. "Mi, Pak, minta maaf ya sudah menyusahkan Umi sama Bapak. Terima kasih sudah sayang sama aku." Dengan suara lirih, Tarsini berbicara kepada Pak Ustadz dan Umi. Tentu saja kata-kata Tarsini seketika membuat Umi menangis. "Jangan ngomong seperti itu, Dek.
Umi sama Bapak sudah menganggap kamu anak angkat kami. Kami sayang sama kamu dan tidak pernah merasa direpotkan. Jawab Umi sambil memeluk kepala Tarsini dan menangis. Iya Mi, makasih ya Mi, udah sayang sama aku. Ta- tapi, tapi sepertinya aku tak kuat lagi Mi. Sambung Tarsini dengan suara semakin lirih dan terlihat kesulitan bernafas. Melihat gelagat dari Tarsini, dengan cepat Pak Ustadz mendekati Tarsini dan membisikkan sesuatu yang tentunya membuat semua orang merinding dan sedih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Ustadz membisikkan 2 kalimat syahadat di telinga Tarsini. Terdengar suara Tarsini mengikuti bisikan dari Pak Ustadz. Lalu terdengar suara tersedak dari mulut pucat Tarsini. Seketika itu pula ia terkulai, tak bernyawa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tarsini menyusul anak dan suami tercintanya dengan tenang. Pak Ustadz menatap tajam ke arah tangan serta leher Tarsini yang putih bersih itu. Terlihat urat-urat hijau membayang di balik kulit putih itu, yang beberapa saat kemudian tak terlihat lagi garis urat yang bersembulan tadi. Dengan suara pelan, ia berkata dan diiringi jatuhnya bening air matanya. Betapa sakit dan pedihnya sakaratul maut itu ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Demikian yang terucap dari bibir Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz bersama Wak Jono keluar kamar, meninggalkan Umi dan Dukun Bayi yang sedang menangis di dekat jenazah Tarsini dan anaknya. Wak, Pak Jono, tolong sekarang juga ke masjid. Umumkan di speaker ya. Pak Ustadz meminta tolong ke Wak Jono. Tapi Ustadz, saya gak bisa. Bagaimana kalau saya ke rumah Pak Tanari saja minta tolong umumkan? Sejenak Pak Ustadz mengernyitkan keningnya mendengar jawaban Wak Jono yang mengatakan jika ia tidak bisa ke masjid. Lalu, ya sudah, bagaimana baiknya saja Wak? Ujar Pak Ustadz. Kemudian dengan senter di tangan, karena saat itu waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari, Wak Jono berangkat menuju rumahnya Pak Tanari lewat belakang rumah Pak Ustadz, karena memang rumah Pak Tanari di belakang rumahnya Pak Ustadz. Kira-kira 30 menit kemudian terdengar suara speaker toa dari masjid. Singkat cerita, beberapa saat kemudian, beberapa warga walau hari masih bisa dikatakan tengah malam, banyak berdatangan. Baik ibu-ibu apalagi bapak-bapaknya, mereka berdatangan dengan masing-masing membawa penerangan. Mulai dari lampu pertomak hingga ada yang membawa obor. Dengan demikian rumah Pak Ustadz di dalam maupun di luar menjadi terang benderang. Setelah banyak warga berkumpul, kemudian Pak Ustadz mengambil kebijakan agar Tarsini segera dimandikan serta dikafani malam itu juga. Pertimbangan jika besok pagi diurusnya, akan menjadi sulit mengurusnya bila jenazahnya sudah mengeras. Kemudian Umi dengan dibantu ibu-ibu lainnya memandikan dan mengafani jenazah. Setelah selesai jenazah Tarsini beserta bayinya diletakkan di ruang keluarga, menunggu pagi baru akan dikebumikan. Malam itu semua warga berkumpul di rumah Pak Ustadz menunggu jenazah yang belum dikebumikan. Malam itu juga terlihat dengan sukarela para warga secara bergantian membaca surah Yasin hingga menjelang waktu sholat fardu subuh.
Singkat cerita lagi, di pagi harinya, di rumah Pak Ustadz hampir semua warga yang tersisa di desa itu berkumpul. Bahu-membahu mempersiapkan segala sesuatunya untuk pemakaman jenazah Tarsini dan putranya, hingga ke penggalian liang lahat. Pagi itu pula cuaca di desa itu tampak mendung. Walau pagi telah tiba, namun sang mentari tak kunjung jua menampakkan sinar terangnya. Rintik gerimis turun membasahi bumi secara perlahan, seakan bumi pun ikut merasakan kesedihan. Setelah mendapat info dari pemakaman bahwa liang lahat sudah siap, jenazah pun dimasukkan ke dalam keranda. Kemudian diangkat dan diletakkan di depan teras rumah Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz menyampaikan sedikit pesan kepada warga yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini telah terjadi lagi bukti janji serta kekuasaan Allah bahwa setiap makhluk yang bernyawa di muka bumi ini akan mengalami yang namanya kematian. Saat ini di hadapan kita putri dan cucu angkat saya, mendahului kita semua menghadap Sang Ilahi. Semoga dengan ini kita bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu sakit dan pedih. Dengan demikian, semoga bisa kita jadikan pelajaran agar bisa menjaga serta lebih meningkatkan lagi keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menyampaikan pesan dan permohonan maaf serta ucapan terima kasih kepada semua warga, kemudian diakhiri dengan doa bersama. Dengan diiringi takbir, jenazah pun diangkat dan dibawa ke pemakaman untuk dikebumikan. Setibanya di lokasi pemakaman, jenazah pun segera dikebumikan dengan posisi makam Tarsini berdampingan dengan makam suaminya dan bayinya di antara makam Rosidi dan Tarsini. Kini terbaring dengan tenang satu keluarga kecil di area pemakaman desa itu. Setelah pemakaman selesai, para warga pun kembali ke rumah masing-masing dan akan dilanjutkan tahlilan mulai nanti malam selama 7 hari di rumah Pak Ustadz. Singkat cerita, malam itu malam ke-7, tahlilan meninggalnya Tarsini dan putranya. Setelah pembacaan surah Yasin dan diakhiri doa, tiba-tiba saja salah satu warga yaitu Pak RT angkat bicara. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sebelumnya saya mohon maaf. Insya Allah besok pagi saya dan beberapa warga lainnya akan meninggalkan desa ini. Karena sepertinya desa ini tidak bermasa depan yang baik. Dan saya sendiri besok pagi mau pergi dan kembali ke Jawa. Teman-teman yang lainnya sudah mencari lokasi masing-masing di daerah lain. Malam ini saya serta yang lainnya mohon maaf jika selama ini ada salah, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, dan kami mohon pamit. Demikian Pak RT berkata. Mendengar berita kepindahan sebagian besar warga malam itu, tentu saja membuat Pak Ustadz dan yang tersisa terkejut, sekaligus merasa sedih. Namun, apa boleh buat, inilah kehidupan. Esok paginya terlihat warga berbondong-bondong menuju dermaga desa untuk meninggalkan desa itu untuk selamanya. Dan meninggalkan keluarga Pak Ustadz serta 7 kakak lainnya di desa yang pada awalnya berjumlah ribuan kakak itu. Suatu malam yang begitu hening ditambah turun hujan, walau tidaklah deras namun cukup membuat suasana desa tertinggal itu terasa semakin mencekam. Terlihat di satu rumah tengah berkumpul beberapa orang, tengah duduk ngariung sambil minum kopi dan merokok. Ya, itulah rumah Pak Ustadz.
Pak Ustadz, lalu bagaimana dengan nasib kita ke depannya? Pak Marjuki bertanya kepada Pak Ustadz. Sejenak Pak Ustadz hanya terdiam. Beliau berpikir keras untuk mencari solusi karena memang di situasi saat itu sangatlah sulit. Tak ada lagi struktur desa yang tersisa, tentunya tidak ada tempat berkoordinasi. Begini saja. Siapa yang mau ikut dengan saya besok pagi? Tanya Pak Ustadz ke 7 warga yang tersisa. Mau kemana Ustadz? Tanya Wak Jono yang sedari tadi hanya diam sembari merokok. Saya mau ke Pekanbaru. Saya mau mendatangi kantor transmigrasi. Saya akan minta pertanggungjawaban dari pemerintah karena desa ini masih tanggung jawab pemerintah. Desa ini masih dipimpin oleh KUPT, jawab Ustadz. Kalau tidak begini saja, yang ikut dengan saya besok pagi Wak Jono saja ya, karena Wak Jono tidak punya keluarga yang lainnya. Tolong jaga satu dengan yang lainnya ya. Selama saya dan Wak Jono pergi, dan ini akan memakan waktu lama. Sambung Pak Ustadz lagi. Akhirnya semua setuju dengan idenya Ustadz, dan esok paginya Ustadz bersama Wak Jono berangkat ke kota Pekanbaru. Sehari, 2 hari, 3 hari, Ustadz dengan Wak Jono belum juga kembali dari kota Pekanbaru. Sementara suasana di desa itu semakin mencekam. Pada siang hari saja, binatang-binatang buas dari hutan mulai berani memasuki area pedesaan. Tentu saja warga yang tersisa semakin ketakutan. Ditambah lagi desas-desus ada suara-suara aneh ketika malam hari. Siang itu istri Pak Cente dan Pak Tanari bertandang ke rumahnya Umi hanya untuk mengobrol. Umi, tadi malam dengar sesuatu enggak di luar rumah? Tanya Bu Cente ke Umi. Demikian akhir dari kisah Tarsini bagian 2, dan bagaimana kisah selanjutnya ikuti terus kisah Tarsini di bagian 3 atau tamat. Demikian dari Kang Asep Hidayat. Kang Asep ucapkan banyak terima kasih sudah mendengarkan, dan diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.